Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahi anta ma'asudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Pandia RS di channel Pandia RS TV, dimana di channel ini biasanya kita berbicara tentang filsafat, agama, kemudian juga isu-isu kontemporer yang sedang hangat diperbincangkan di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sesuatu yang kemarin sempat menjadi perbincangan, di mana ketika semua orang berbicara tentang Palestina dan Israel, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa konflik antara Palestina dan Israel itu adalah konflik agama. Kemudian ada juga beberapa kelompok orang yang beranggapan bahwa konflik Israel dan Palestina itu bukanlah permasalahan agama, namun permasalahan politik atau kekuasaan akan tanah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menggantung di tengah-tengah masyarakat. Jadi pertanyaannya, mana yang benar di antara dua pendapat tersebut? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita akan flashback ke belakang, kembali kepada sejarah, di mana kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan, sebenarnya tanah Palestina ini milik siapa? Kan seperti itu rujukannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebenarnya Palestina ini milik siapa, maka kita akan kembali kepada zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Beliau melahirkan tokoh-tokoh hebat, di mana tokoh-tokoh tersebut yang sangat berperan dalam agama-agama yang ada di dunia. Seringkali orang bertanya, benarkah Israel atau Bani Israel itu adalah penguasa asal dari negeri Palestina? Sebenarnya jauh sebelum keberadaan Bani Israel, daerah Palestina itu sangat dekat sekali dengan sebuah peradaban tua yang disebut dengan Mesopotamia, di mana di daerah-daerah Mesopotamia yang sekarang itu Irak. Nah, jadi di mana di dekat daerah-daerah Mesopotamia itu sudah banyak sekali bangsa-bangsa atau suku-suku yang mendiami tempat-tempat di sekitar Mesopotamia, termasuk daerah Palestina, di mana ada bangsa Assyria. Nah, bangsa Assyria ini adalah salah satu bangsa yang mendiami daerah Palestina. Kemudian juga
ada bangsa Babilonia yang juga sempat berkuasa atas tanah Palestina. Kemudian juga ada bangsa Persia. Nah, kemudian cikal bakal dari Bani Israel ini kan di mana Nabi Ibrahim memiliki keturunan yang bernama Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Yakub inilah kemudian melahirkan 12 anak, di mana 12 anak ini mewakili 12 suku yang ada di Bani Israel. Nah, kemudian di zaman Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf membawa Bani Israel ini pindah ke daerah Mesir. Nah, ternyata di Mesir Bani Israel ini malah dijadikan bangsa budak oleh Fir'aun di Mesir. Nah, menurut sejarah dan cerita, kemudian setelah ratusan tahun meninggalkan tanah Palestina, lalu lari ke Mesir, kemudian datanglah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nah, di mana Nabi Musa ini sering dikaitkan dengan Bani Israel karena dianggap Nabi Musa adalah pemimpin dari Bani Israel, karena Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun di Mesir sana. Nah, cerita tentang Bani Israel ini kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang merugi. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa memerintahkan kaumnya Bani Israel untuk masuk ke dalam tanah suci yang dijanjikan, yakni tanah Palestina. Namun di dalam proses perjalanan tersebut, Bani Israel menjawab di dalam surah Al-Maidah ayat selanjutnya, ayat 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Yang artinya, kemudian Bani Israel mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Jadi Bani Israel menolak untuk masuk ke dalam daerah Palestina karena setelah Bani Israel meninggalkan Palestina sekitar ratusan tahun, kemudian mereka ingin kembali ke tanah asal kelahiran atau tanah nenek moyang mereka, tetapi di dalam Palestina itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya bangsa Assyria yang memang terkenal dengan keperkasaan atau kekuatan mereka. Nah, kemudian di dalam cerita, Bani Israel itu berputar-putar di daerah sekitar Palestina.
selama 40 tahun dan tidak berani memasuki daerah Palestina tersebut. Nah, ini adalah sepenggal cerita tentang Bani Israel, di mana untuk menjawab pertanyaan apakah Bani Israel merupakan salah satu bangsa yang mendiami bangsa Palestina, maka jawabannya ya, karena mereka berasal dari keturunan Yakub, kemudian Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf dan 11 saudaranya yang menjadi cikal bakal Bani Israel itu. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan kita tentang Palestina. Kita akan membahas ini di video yang selanjutnya, kemudian sampai bertahap sampai mengapa Israel sekarang ingin menguasai daerah tersebut dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sering berkembang, Zionisme. Nah, kemudian kita nanti akan membahas tentang perbedaan antara Bani Israel, kemudian Yahudi dan Zionisme itu sendiri. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar dapat mengenal sejarah dengan semestinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.